panas Halo, kami dari kelompok Sandia, yang artinya persatuan. di sini kami ingin menjelaskan materi tentang tingkah laku maksimum dan nilai guna atau utility. Sebelum kami menjelaskan atau mempresentasikan materi kami ingin perkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Eko Tristan Jaya Tanda sebagai ketua. Saya Agnes Sinaga sebagai sekretaris. Saya Octaviana Cianipar sebagai anggota. Nama saya Destin Sains Siregar sebagai anggota. Saya Devisa Gala sebagai anggota. Saya Lutfi Estovir sebagai anggota. Saya Novita Sukamor sebagai anggota. Saya Tita Jatang sebagai anggota. Materi yang saya bawakan teori tingkah laku konsumen, teori nilai guna atau utility. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan, yaitu pendekatan nilai guna utility kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Dalam pendekatan nilai guna kardinal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Dalam pendekatan nilai guna ordinal, manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsikan barang-barang tidak kuantifikasi. Tingkah laku seorang konsumen untuk memilih barang-barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dengan bantuan kupra kepuasan sama, yaitu kupra yang menggambarkan gabungan barang yang akan memberikan nilai guna atau kepuasan yang sama. Teori nilai guna atau utility. Di dalam teori ekonomi, kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggilah nilai guna atau utility-nya. Sekian materi yang saya bawakan. Pembahasan kedua yaitu teori permintaan, menerangkan sifat dari permintaan pembeli untuk suatu komoditas, barang, dan jasa. Dalam buku Ekonomi Mikro, karya Sugiarto menjelaskan bahwa teori permintaan juga menggambarkan hubungan antara jumlah yang diminta, harga, serta pembentukan dalam kurva permintaan. Suatu komoditas dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang bersedia. Konsumen membeli komoditas yang diperlukan jika harganya sesuai. Komoditas yang dikonsumsi memiliki sifat khas, yaitu semakin banyak komoditas tersebut dikonsumsi, maka kegunaan komoditas tersebut akan semakin berkurang. Pada saat ini saya akan menjelaskan yang mengenai paradoks nilai, di mana paradoks nilai adalah keanehan dalam menilai barang berdasarkan harganya dengan berdasarkan manfaatnya kepada kehidupan manusia. Dan paradoks nilai ini pun dikenal sebagai paradoks berlian air, yang dikontradiksi jelas bahwa meski air lebih berguna untuk bertahan hidup ketimbang berlian, berlian memiliki harga yang lebih tinggi di pasaran. Dan kita juga mengetahui bahwa sering dianggap sebagai pencetus klasik paradoks ini yaitu filsuf Adam Smith. Dan di sini juga saya akan menjelaskan di mana harga nilai di pasaran itu sangatlah tinggi, sedangkan harga nilai air sangatlah rendah. Tetapi manfaat daripada air dan berlian sangatlah berbeda. Manfaat air dalam kehidupan kita sehari-hari itu memiliki banyak sekali manfaat. Kita dapat mencuci, meminum, dan juga segala sesuatu yang kita lakukan dapat menggunakan air. Sedangkan berlian hanya digunakan sebagai sebuah perhiasan, hanya sebagai sesuatu yang membuat orang-orang tertarik saja. Sekian yang bisa saya bawakan, terima kasih. Pemaksimal nilai guna. Pemaksimal nilai guna adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang yang mengkonsumsi suatu barang. Rumus: MU barang A per PA sama dengan MU barang B per PS, MU barang C per PS. Contohnya pakaian makanan. Ada tiga terdapat nilai guna diantaranya: 1. Nilai guna total, 2. Nilai guna marginal, 3. Nilai guna
semakin menurun. Dah, sekian video ini saya sampaikan, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu kurva kepuasan maksimum konsumen. Kurva kepuasan maksimum konsumen ada yang namanya keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen adalah pencapaian keseimbangan konsumen di mana konsumen tidak lagi berusaha menentukan gabungan barang lain yang akan digunakannya. Contoh dari kurva kepuasan maksimum konsumen misalnya dari grafik ini, misalnya contoh kurva kepuasan maksimum konsumen yaitu di sini bisa kita buat tas, terus di sini kita bisa buat kamera. Misalnya pendapatan konsumen 300.000, harga tas 5.000, harga topi 6.000. Dengan uang 300.000, konsumen bisa membeli tas sebanyak 60 unit. Sedangkan dengan uang 300.000, konsumen bisa membeli topi 50 unit. Garis ini dinamakan dengan budget line. Untuk menyeimbangkan antara harga dan pendapatan, maka diperoleh konsumen bisa membeli 50 tas dan 25 topi. Garis ini disebut dengan kepuasan sama atau U2. Yang ini disebut dengan U1 karena tidak mencapai kepuasan maksimum. Yang ketiga, kepuasan maksimumnya lebih besar dari U3 karena melebihi dan juga banyak barang-barangnya. Selanjutnya U4, konsumen lebih tinggi daripada U1, U2, dan U3. Semakin tinggi tingkatnya, semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen tersebut. Apabila konsumen memilih antara A, B, dan C, maka kepuasan konsumen tidak tercapai maksimum. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Saya akan membahas materi tentang surplus konsumen. Surplus konsumen itu adalah manfaat yang dicapai oleh konsumen ketika mereka dapat membeli barang ataupun jasa dengan harga yang lebih rendah dari jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Surplus itu terjadi ketika konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar untuk suatu produk. Misalnya, untuk membeli roti, konsumen bersedia membayar Rp5.000. Namun, dia mendapati roti yang dia inginkan itu di harga Rp3.000. Maka kelebihan harga sebesar Rp2.000 adalah surplus yang diinginkan konsumen. Contoh lain, ketika konsumen ingin membeli tas branded nih, mereka bersedia membayar Rp5 juta. Namun mereka mendapati tas branded yang dia inginkan itu di harga Rp4 juta. Maka kelebihan harga yang didapati sebesar Rp1 juta itu adalah surplus yang diinginkan konsumen. Kira-kira demikianlah pengertian tentang surplus konsumen. Sekian pembahasan berikutnya mengenai kepuasan konsumen. Pada dasarnya, kepuasan konsumen itu adalah suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi ataupun jasa yang diterima. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yang pertama adalah ketanggapan pelayanan, kecepatan transaksi, keberadaan pelayanan, profesionalisme, kepuasan menyeluruh dengan jasa atau pelayanan, dan juga harga. Tujuan seorang konsumen yang rasional ialah mendapatkan kepuasan yang maksimum dari suatu barang yang dikonsumsinya. Seorang konsumen yang mencapai kepuasan yang maksimum dari mengonsumsi suatu barang dikatakan konsumen tersebut berada dalam kondisi yang seimbang atau equilibrium. Tingkat kepuasan konsumen dapat dicapai pada waktu konsumen dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Nah, bagaimanakah konsumen dapat memenuhi kebutuhannya tersebut? Sebagai ilustrasi, ada dua orang pembeli yang masuk ke supermarket. Orang pertama keluar supermarket tanpa membeli apapun, sedangkan orang kedua keluar supermarket dengan membeli kebutuhannya. Pertanyaannya,
Pertanyaannya, pembeli manakah yang dapat mencapai tingkat kepuasan maksimum konsumennya? Jawabannya tentunya adalah pembeli yang pertama, karena dia mampu membeli kebutuhan yang dibutuhkannya. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan pendapatan dan harga pada perilaku konsumen. Pengertian konsumen menurut Phil Kotler dalam bukunya Principle of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi pribadi. Dalam membeli dan memperoleh barang, konsumen biasanya memiliki perilaku tersendiri yang disebut sebagai perilaku konsumen dalam ekonomi mikro. Ada beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya adalah perubahan harga dan pendapatan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu perubahan harga dan pendapatan. Yang pertama adalah perubahan harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering membeli bahan-bahan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, contohnya sembako, peralatan sekolah dan sebagainya. Ketika kita membeli sembako dan peralatan itu, terlebih dahulu kita harus menanyakan harga kepada penjual itu. Dan ketika penjual itu ketika harga yang kita tanyakan itu memiliki harga yang sangat tinggi, maka kita akan berpikir untuk membeli barang tersebut. Yang kedua adalah perubahan pendapatan. Untuk perubahan pendapatan, jika pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan kata lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang akan menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Judul materi yang akan saya bawakan yaitu efek pendapatan dan efek penggantian. Efek penggantian atau disebut dengan substitusi adalah perubahan konsumsi pangan yang diasosiasikan dengan perubahan harga pangan dengan berpegang pada tingkat utilitas yang lebih konstan. Sedangkan efek pendapatan atau disebut dengan income effect yaitu perubahan konsumsi atau permintaan pangan yang disebabkan oleh peningkatan daya beli dengan harga relatif konstan. Jika pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dampak perubahan harga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, konsumen akan cenderung membeli lebih banyak barang yang harganya menjadi lebih murah dan membeli lebih sedikit barang yang harganya yang relatif mahal. Yang kedua yaitu terdapat salah satu barang yang dijual dengan harga yang lebih murah. Maka konsumen menikmati kenaikan daya beli real karena mereka mempunyai sisa uang untuk membeli barang-barang lainnya atau barang-barang tambahan. Efek substitusi atau efek pendapatan terjadi pada 3 jenis barang yang berbeda, yaitu yang pertama barang normal, yang kedua barang interior, dan yang ketiga adalah barang given. Sampai di situ presentasi yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Sekian materi penjelasan yang kami bawakan. Kami kelompok Sandia mengucapkan Terima kasih, sukses!